The Brito Production. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari The Brito. Kami melakukan perjalanan menelusuri 4 tempat atau situs yaitu Karta, Masjid Agung Pleret, Makam Ratu Malang, dan Segoro Yoso. Tempat-tempat bersejarah ini ada kaitannya dengan Kerajaan Keraton Mataram, khususnya pada masa Amangkurat I. Tapi belum banyak orang-orang yang meneliti tempat-tempat ini. Tetapi pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan pengalaman kami dalam proses observasi sejarah. Oke, jadi yang pertama ada Masjid Agung Kauman Pleret. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berharga dari masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Masjid ini didirikan oleh Amangkurat I, raja pertama dari dinasti Mataram yang memindahkan ibu kota kerajaannya dari kota gede ke Pleret pada abad ke-17 Masehi. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan bagi masyarakat sekitar yang dikenal sebagai Kauman. Beberapa sumber seperti Serat Babat Momana dan Babat Ing Sangkala menjadi sumber dua naskah yang mengisahkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Mataram Islam. Dalam naskah-naskah ini, masjid ini disebut sebagai Masjid Agung yang menunjukkan statusnya sebagai masjid utama di kerajaan. Masjid ini memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu 40 x 40 meter, dengan arsitektur yang sederhana namun kokoh. Ya, kita bisa melihat bahwa Masjid Agung Kauman Pleret ini merupakan saksi bisu dari sejarah di tanah Jawa yang pernah ada. Masjid ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kebudayaan yang pernah ada di masa lalu yang patut kita pelajari dan kita lestarikan. Karta merupakan lokasi bekas ibu kota Kerajaan Mataram Islam abad ke-XVI atau periode pemerintahan Sultan Agung pada abad ke-16. Dahulu, Karta digunakan sebagai tempat Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bertahta pada saat umur 20 tahun setelah ibu kota Mataram digeser tahun 1618. Adanya Karta juga menunjukkan bahwa Mataram Islam pernah berjaya. Hal ini diakibatkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo memiliki sifat yang selalu menentang Belanda sehingga pada tahun 1627 sampai 1629 Sultan Agung menyerang benteng VOC di Batavia sebanyak 2 kali. Keberhasilannya pada serangan kedua pernah terjadi, namun karena kurangnya persediaan, akhirnya beliau menarik pasukan ke Karta. Sultan Agung bertahta di Karta hingga 1645 atau sampai beliau wafat. Kemudian diteruskan oleh Amangkurat Agung. Namun karena terjadi banyak pemberontakan dari beberapa wilayah dari Mataram sehingga Keraton Karta digeser ke Kedaton. Segoro Yoso. Saat Amangkurat I naik tahta menjadi raja kelima Mataram, beliau melanjutkan proyek besar yang telah direncanakan oleh ayahnya yakni Sultan Agung untuk membangun Segoro Yoso. Nama Segoro Yoso sendiri dijumpai dalam Babat Momana. Kata Segoro Yoso berasal dari kata Sagara yang artinya laut dan Yasa artinya buatan. Jadi Segoro Yoso adalah laut atau danau buatan. Dalam Babat Momana disebutkan bendungan Segoro Yoso selesai pada tahun 1652 Masehi. Segoro Yoso sendiri tidak hanya dibangun untuk estetika semata, dan buatan ini juga digunakan untuk sarana latihan perang angkatan laut Kerajaan Mataram. Wow, keren banget ya. Namun, diperkirakan desa bernama Segoro Yoso yang ada di Pleret, Bantul adalah bekas dari danau buatan yang dibangun oleh Amangkurat I. Dugaan ini diperkuat oleh beberapa hal selain kemiripan nama, lingkup geografis desa Segoro Yoso yang menjorok atau mencekung seperti lembah sehingga lebih rendah dibandingkan daerah di sekitarnya. Antakapura merupakan sebuah nama dari situs sejarah Makam Ratu Malang. Antakapura sendiri memiliki makna istana kematian yang diberikan langsung oleh Sultan Agung untuk menghormati kematian Ratu Malang dengan suaminya Ki Manjangmas. Nah, dari situs sejarah tersebut terdapat sebuah peristiwa kelam dan aib yang melibatkan Sultan Agung dengan Ki Manjangmas dan Ratu Malang. Diceritakan bahwa Ki Manjangmas, Ratu Malang, dan tim pemusiknya Ki Manjangmas ini dibunuh secara massal oleh Sultan Agung.
Terdapat dua hal yang melatar belakangi insiden tersebut. Yang pertama, diketahui bahwa para dalang pada masa kekuasaan Sultan Agung memiliki masalah pribadi terhadap pemerintah dan sempat melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, untuk menyudahi konflik, Sultan Agung membunuh secara massal para dalang dan salah satunya yang terlibat adalah Ki Panjang Mas. Yang kedua adalah persoalan pribadi Sultan Agung terhadap dalang Ki Panjang Mas. Diketahui bahwa Sultan Agung benar-benar menyukai Ratu Malang. Namun pada saat itu, status dari Ratu Malang sendiri merupakan seorang istri dari Ki Panjang Mas. Hal ini membuat Sultan cemburu dan marah. Lalu Ratu sendiri moksa. Akibat hal atau persoalan apa? Hal ini akan dijawab sebagai berikut. Terdapat dua cerita yang menyebutkan kematian dari Ratu Malang. Yang pertama, Ratu Malang ini mati diracun oleh para selir-selir sultan yang lainnya. Setelah menjadi selir sultan, Ratu Malang ini begitu dispesialkan oleh sultan. Hal ini membuat para selir yang lainnya cemburu dan melakukan percobaan pembunuhan dengan meracuni Ratu Malang. Yang kedua adalah Ratu Malang moksa di tangannya sendiri. Diketahui Ratu Malang bunuh diri dengan menggantungkan dirinya lantaran Ratu Malang diduga depresi telah kehilangan suaminya yang dibunuh oleh tuannya sendiri. Ya, itu tadi merupakan video penjelasan dari kami sebagai kelompok. Kami ucapkan secara khusus kepada Bapak Dinas Kebudayaan sebagai salah satu narasumber dari kami untuk melengkapi informasi yang kami gunakan sebagai penjelasan dalam video tersebut. Dan kami juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Martin selaku pembimbing guru sejarah minat dari kami. Bila ada kata dan informasi yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.